Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis analisis regresi berganda. Nah, regresi berganda ini biasanya digunakan untuk penelitian kuanti yang judulnya itu biasanya pengaruh gitu, seperti itu. Oke, analisis regresi berganda sendiri digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen itu biasanya variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y seperti itu. Nah, hasil pengujian dilihat pada tabel koefisien bagian unstandardized koefisien bagian B sebagai dasar menyusun persamaan regresi berganda. Tabel standardized koefisien beta digunakan untuk mengetahui variabel independen yang berpengaruh paling dominan terhadap variabel dependen. Yang ketiga, ada nilai yang paling besar berarti variabel itulah yang paling dominan. Hasil analisis regresi berganda akan menghasilkan persamaan. Nah, akan menghasilkan persamaan seperti itu. Jadi, nanti dalam analisis regresi berganda itu akan menghasilkan banyak angka yang tentunya akan sangat perlu digunakan dalam sebuah penelitian. Nah, nanti akan mengetahui bagaimana persamaannya, terus variabel apa yang paling berpengaruh, terus juga nanti akan menghasilkan banyak uji hipotesis yang lain. Nah, jadi di sini nanti saya akan menjelaskan di analisis regresi berganda itu ada macam-macam hasilnya dan nanti juga teman-teman semua tidak perlu menghitung lagi gitu. Jadi cukup satu kali jalan teman-teman bisa mengetahui uji F atau stimulan atau uji T parsial seperti itu dalam analisis regresi berganda. Nah, mungkin teman-teman kadang ngerjain tuh analisis berganda sendiri, nanti uji T sendiri, uji F sendiri, padahal itu tuh hasil dari uji regresi berganda. Nah, ini di sini nanti akan muncul uji T. Nah, uji T nanti juga akan muncul dan uji F juga akan muncul dan koefisien determinasi nanti juga akan muncul. Nah, mungkin langsung aja saya jelaskan tentang bagaimana cara analisis regresi berganda dilakukan dengan menggunakan nanti juga saya akan jelaskan bagaimana jika terjadi suatu kendala atau permasalahan mungkin dari hasil kalian teman-teman semua itu pengaruhnya mungkin ketinggian mau direndahkan atau mungkin rendah mau ditinggikan atau mungkin pada nanti yang uji T ataupun yang lain gitu ada kendala misal tidak berpengaruhnya variabel X dengan Y itu nanti juga bisa kita lihat di sana dan mungkin saya akan tunjukkan bagaimana cara membetulkan seperti itu. Oke. Langsung saja. Nah, ini ada data penelitian. Nah, ini data real ya, teman-teman, dari penelitian teman saya. Nah, ini ada variabel X1, X2, dan Y. Nah, ini jadi saya juga belum mengolahnya, jadi sekalian saya bikin video. Nah, ini jadi yang dipakai dalam analisis regresi berganda itu juga hanya totalnya. Jadi ini misal ada pernyataan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, tapi kita hanya pakai yang jumlah skornya per responden. Nah, ini langsung aja di copy semuanya. Nah, terus dipindahkan ke satu dulu. Nah, sini. Terus yang variabel X2 juga sama. Yang di copy hanya totalnya saja. Totalnya saja, jangan sampai ke copy yang lainnya. Nah, ini terus yang kedua, terus yang ketiga variabel Y-nya juga di copy, jangan lupa. Nah, kalau udah di copy seperti ini, lanjutnya kita edit terlebih dahulu biar kita tuh enak melihatnya. Oh, ini variabel X1, itu X2 gitu. Nah, ini yang di name sini tadi dipindah di variabel view. Nah, ini bisa diganti dengan X1.
terus X2 dan Y. Nah, seperti ini. Terus desimal ini diisi 0 aja biar tidak ada koma-komanya yang mungkin bisa mengganggu. Nah, ini terus ini di measure, ini di scale. Nah, sudah seperti itu, nanti akan hasilnya juga akan lebih enak, X1, X2 dan Y. Nah, langsung aja untuk analisis regresi berganda. Nah, ini langsung ke menu analyze seperti biasanya. Terus juga ke menu regression. Nah, jadi sama kayak kita cari nilai residual untuk uji normalitas. Nah, kalau teman-teman belum melihat video aku yang uji normalitas, mungkin bisa lihat dulu nih. Nah, nanti di sana ada trik-trik bagaimana cara kalian semua itu biar tidak mengulang saat melakukan uji SPSS, entah uji hipotesis ataupun uji prasyarat. Nah, gitu. Jadi mungkin bisa dilihat di uji normalitas, di sana banyak triks bagaimana cara kita biar efisien dalam pengerjaan. Nah, ini juga saya akan menjelaskan biar teman-teman semua itu efisien dalam mengerjakan atau mengolah data dari hasil penelitian. Nah, langsung aja untuk itu pilih menu regression dan langsung ke linear. Nah, di sini seperti biasanya yang dependent itu diisi variabel Y dan X1, X2 diisi ke blok. Nah, seperti ini. Nah, untuk statistiknya ini sebenarnya tadi belum dicentang yang nilai R square, itu bisa dicentang atau tidak. Kalau dicentang itu lebih detail caranya dan itu juga akan menghasilkan korelasi berganda seperti itu. Nah, itu mungkin dari teman-teman semua nggak perlu juga nggak apa-apa kalau tidak melakukan korelasi berganda, langsung di continue. Nah, ini udah tidak perlu dirubah-rubah, seperti ini aja, langsung diklik OK. Nah, ini berikut ini ada data dari hasil analisis regresi berganda. Nah, dalam analisis regresi berganda ini yang digunakan adalah pada tabel ini, tabel koefisien. Ini yang koefisien. Nah, di tabel koefisien ini terdapat beberapa yang itu yang kita pakai tadi unstandardized B, dan untuk mengetahui berapa persamaannya, dan juga ada nilai standardized koefisien beta. Nah, itu bisa untuk mencari atau menentukan variabel mana yang paling berpengaruh. Nah, seperti itu. Jadi di sini sudah dijelaskan. Nah, bagaimana cara untuk ataupun fungsi nilai-nilai tersebut. Nah, ini yang pertama dari hasil tadi. Hasilnya dapat diuji koefisien pada tabel riset koefisien sebagai B sebagai dasar dalam menyusun persamaan regresi berganda. Nah, ini tadi yang ini. Jadinya nanti akan menghasilkan persamaan ini 31 negatif 31,34 dan X1-nya ditambah 0,661 X1 dan ditambah X 1,6620. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan menghasilkan persamaan. Mungkin teman-teman kalau sudah menulis juga akan paham yang dipakai itu nilai ini. Nah, ini nanti untuk mengetahui bagaimana variabel yang lebih berpengaruh. Nah, ini variabel yang lebih berpengaruh itu adalah variabel X2 karena nilainya lebih besar daripada X1, seperti itu. Nah, dalam uji analisis regresi berganda juga akan terdapat beberapa uji yang lain seperti uji T, uji F, dan ataupun uji koefisien determinasi. Nah, di sini misal tadi sudah diketahui tentang persamaan dari analisis regresi berganda. Nah, jadi langsung aja di sini juga ada uji T. Nah, di sini. Nah, uji T ini nanti bisa digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel X1 ataupun X2 dengan variabel Y. Nah, di sini ada variabel X1 itu sebesar ini. Nah, caranya mengetahui pengaruh atau tidak, gimana caranya? Kita melihat tabel. Nah, di sini juga saya terangkan terlebih dahulu
tentang uji T. Nah, uji T itu dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel bebas secara individual menerangkan variabel terikat. Jadi hubungannya gitu, ada pengaruhnya tidak seperti itu. Nah, hasil dari uji regresi berganda juga menghasilkan T hitung dalam tabel koefisien. Nah, ini hasilnya tadi seperti ini. Nah, cara mengetahui adanya pengaruh atau tidak itu bisa dilihat dari T hitung itu lebih besar daripada T tabel seperti itu. Nah, T tabelnya bisa cari di Google, bisa dicari T tabel berapa gitu. Nah, di sini ada, saya udah punya T tabel. Nah, T tabel, nah kita tadi ada respondennya sebesar 230. Nah, 230 di sini tadi 230 nih. Nah, yang dipakai itu caranya, rumusnya yang ini kan ada 01, 0,05, 0,25. Caranya itu jumlah variabel, misal X1, X2 dan Y itu kan jumlahnya 3, dimen 1. Nah, jadi ini 1 ibaratnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, saya kan atau penelitiannya kan menggunakan 3 variabel, jadinya 3 min 1 hasilnya 2. Nah, 2 jadinya pakainya 0,05. Nah, ini tadi cari yang 230 sesuai dengan respondennya. Nah, ini jadi tabelnya 1,651,506. Nah, jadinya pakai ini. Terus nanti bisa dikatakan ada pengaruh jika nilai T hitung lebih besar dari 1,651,5. Nah, di sini akan kita lihat. Nah, nilai T tabel di sini itu lebih besar dari 1,6. Nah, lebih besar semua kan. Nah, jadi variabel X1 dan X2 akan uh, X1 X1 akan berhubungan dengan Y dan X2 juga akan berhubungan ataupun berpengaruh dengan variabel Y gitu. Jadi nanti bisa dilihat dari nilai ini. Nah, seperti itu untuk uji T. Jadi langsung sekali jalan. Nah, untuk uji F gimana? Nah, uji F itu akan kita ketahui dari nilai sini. Nah, nilai ANOVA. Nah, di ANOVA sendiri nanti akan tulisan F. Nah, itu termasuk dalam F hitung. Seperti itu. F hitungnya ini 101,036. Nah, nilai F hitungnya segitu. Nah, sama dengan uji T, nilai F itu juga diketahui ataupun dapat disimpulkan itu dengan cara melihat T tabel, F tabel. Nah, F tabel sendiri juga udah ada, di sini ada F tabel. Nah, ini untuk di sini tapi F tabelnya kurang banyak, akan tetapi ini masih banyak gitu, maksudnya masih banyak itu banyak yang lain gitu loh. Tapi ini juga cuma kecil, ini sekitar cuma 3 lah. Kita ambil aja yang paling bawah itu 2,6. Nah, 2,64. Nah, semakin banyak kan semakin ke bawah. Kita ambil aja yang 2,64. Nah, untuk 2,64 itu kan nilai F hitung itu lebih besar daripada F tabel tadi 2,64. Nah, sekian. Nah, itu kan masih jauh banget. Nah, lebih tinggi F hitungnya seperti itu. Nah, untuk F hitungnya sendiri, nah ini F hitung dinyatakan sebagai uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Nah, untuk variabel terikat, oh ini sebenarnya maaf, ini bukan model semuanya tapi ANOVA. Nah, ini ANOVA. Nah, itu tadi bisa diketahui. Nah, itu tapi bedanya dengan uji T, untuk uji T itu untuk satu variabel saja terhadap variabel Y, misal X1 dan Y, tapi untuk uji F ini untuk dua-duanya seperti X1 dan X2 terhadap variabel Y, seperti itu. Nah, jangan lupa signya itu harus kurang dari 0,05, kalau lebih itu jadinya tidak signifikansi, seperti itu. Oke, selanjutnya dalam uji analisis regresi berganda juga akan ditemukan koefisien determinasi. Nah, itu dilakukan untuk mengetahui seberapa pengaruh si variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, itu caranya dengan melihat nilai R square.
Nah, ini nilai R square-nya diketahui juga di model Sumar ini. Nah, ini nilai R square-nya 0,471. Nah, artinya apa? Artinya variabel X1 dan X2 akan berpengaruh sebanyak 47,1% terhadap variabel terikat ataupun variabel Y. Nah, sedangkan ini sisanya ini merupakan faktor-faktor yang tidak diteliti atau variabel yang tidak diteliti. Jadi misal ini 47,1 jadinya masih 52,9% lagi akan dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, gitu. Jadi kan sekali jalan dalam ujian analisis regresi berganda akan diketahui semuanya gitu. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot mencari ataupun harus nge-close langsung gitu. Jadi cukup satu kali jalan aja sudah bisa ketemu. Nah, seperti itu. Jadi ini udah ada nilai analisis regresi berganda yang digunakan itu standardized B itu, terus ada juga yang uji T, nilai T ini dalam koefisien, dan uji F serta koefisien determinasi. Nah, seperti itu. Nah, ini nilai mungkin teman-teman loh kok nilainya itu B. Nah, nilai B tidak permasalahkan. Nanti kesimpulan ya udah misal ada kesimpulan jika terdapat nilai variabel X1 ataupun X2 nilainya 0, maka hasilnya itu 0 minus ini gitu. Nanti juga ada teman-teman juga akan tahu kok kesimpulannya gimana. Saya belum sempat bikin kesimpulan seperti apa. Soalnya juga ini benar-benar baru ngerjain hari ini, belum sama sekali mau melihat tadi bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi ini benar-benar pure langsung saya ngerjain, tidak rekayasa. Oke. Nah, tadi juga sempat bilang kalau cara untuk menambah ataupun mengurangi. Nah, ini kan misal ini kan berpengaruhnya cuma jaraknya kecil, jaraknya terlalu jauh ya. Nah, ini gimana sih naikin nilai T dalam uji T, terus ini juga bisa dinaikin nih R square. Nah, bagaimana sih cara naikin R square? Misal punya teman-teman tuh cuma 8% lah misalnya, itu kan terlalu rendah. Nah, bagaimana sih cara menaikkan, ataupun punya teman-teman tuh punya 80%. Nah, bagaimana sih cara menurunkan? Nah, seperti itu. Nah, caranya tuh sebenarnya cukup mudah. Teman-teman itu hanya akan melihat hasilnya tadi. Nah, misal gini, ini aku silang aja. Ini diingat-ingat ya. Ini kan tadi nggak usah aku hapus aja. Nah, ini jadi dalam uji analisis regresi berganda ataupun uji T apa yang digunakan yang tadi itulah. Nah, seperti itu tuh caranya cuma gampang sih, bagaimana cara kita menaikkan ataupun menurunkan. Nah, jadi gini, gambarannya atau gampangannya itu logikanya gini. eh, Misalnya variabel X1 itu tinggi, variabel Y tinggi, seharusnya variabel Y itu tinggi jawabannya. Nah, gitu. Jadi akan memiliki pengaruh yang sejalan gitu. Kalau variabel X1-nya rendah, X2-nya rendah, Y-nya jadi rendah gitu loh. Ibaratnya kalau X1 itu eh, wangi orang itu nggak bisa, terus X2-nya itu orang malas, itu pasti nilainya akan jelek. Tapi kalau orangnya rajin, terus eh, pintar, gitu pasti Y-nya juga ikut tinggi seperti itu logikanya. Jadi kayak pengaruhnya tuh benar-benar ada gitu loh kalau untuk uji kayak gini tuh. Jadi kalau misal dia pemalas, dia eh, mager, tapi nilainya bagus, nah itu kan tidak ada pengaruhnya. Kalau pengaruhnya dia mager, dia malas, dan dapat nilai jelek gitu. Kalau ada pengaruh ataupun dia rajin, dia pintar dan nilai nya tinggi, nah itu kan akan pengaruh gitu. Tapi kalau tidak ada pengaruh ya itu akan berbeda ataupun malah kebalik seperti itu. Nah, ini misal nilai kita yang paling tinggi. Nah, saya akan tunjukkan satu aja cara menambahkan nilai bagaimana. Kita akan memakai, nah ini kan 100 ya, dapat nilai 100. Sebentar saya carikan data yang
Mungkin bisa untuk contoh yang lebih enak, yang lebih enak ya 104. Nah, ini misal aja yang ini. Nah, ini kan 103, itu nilai X2-nya cuma 52. Nah, kan tetapi ini yang nilainya aja yang dapat 100 itu sampai 57. Jadi kan ini kayak, loh kok dia cuma 52 tapi dapat 103 gitu, ibaratnya gitu. Nah, itu mungkin kalau mau menambah itu bisa ditambah. Misal ini jadi 58. Nah, seperti itu. Dan ininya juga ini kok masih rendah. Nah, ini itu bisa ditambah menjadi 60 seperti itu aja, atau 58 ya 60 lah. 60. Nah, ini nanti akan pasti naik gitu. Jadi semakin ini tinggi tinggi mosok yang 100 kalah sama yang tadi yang berapa? Yang 97 gitu kalah sama yang 98. Nah, jadi semakin baik kalau nilainya baik itu pasti akan diikuti dengan hal yang baik gitu yang sebelumnya. Baiknya variabel gitu. Jadi nilainya itu kalau bagus ya pasti akan bagus semua gitulah. Kayaknya paham kan? Nah, jadi gitu. Nah, misal ini kan 54, ini kan pasti nanti kalau ini dinaikin pasti akan nambah R square-nya. Kita cari coba yang paling rendah itu yang nah yang 511 ini kalau masih pasti kita tambah menjadi 58 nanti pasti akan naik. Lihat aja nih. Kita akan coba ya di sini. Sini, oke. Nah, ini kan menjadi 487. Nah, akan naik 487 ya. Nah, ini tadi nilainya 471 kan naik. Nah, kalau mau nurunin gimana? Nurunin gampang. Nurunin gampang, juga gampang. Nah, ini misal yang 104 ini 58. Kita isi aja 40. Terus ini kita isi aja 30. Nah, pasti akan turun. Nah, lihat ya. Pasti akan turun dengan sendirinya. Nih, tadi 39,5 padahal tadi nilainya 487. Dan nilainya T juga ini akan semakin berkurang seperti itu. Nah, paham kan? Jadi kan lebih mudah gitu cara manipulasi, nggak manipulasi sih kalau teman-teman mau mengganti. Nah, saya sarankan lagi teman-teman kalau mau penelitian baiknya eh, tidak ngepas lah untuk penelitian itu misal kita butuhnya data 200 ya kita ambilnya 230 biar kalau ada hal-hal kayak gitu misal nilai R square-nya terlalu kecil ataupun tidak ada pengaruh itu bisa kita kita bisa ganti data tidak manipulasi seperti itu. Mungkin gitu aja ya teman-teman semoga paham dan jangan lupa like, komen, subscribe itu. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.